Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu asy-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala al-qaidah ats-tsamina wal 'ishrun. Kaidah ke-28. Fi dzikril awsafil jami'ah allati wasafallahu biha al-mu'mina. Yaitu kaidah ke-28 tentang penyebutan sifat-sifat yang jami'ah, sifat-sifat yang komprehensif, yang Allah sifati dengannya seorang mukmin. Lamma kana al-imanu aslul khairi kullihi wal falahi. Ketika iman itu adalah pondasi kebaikan seluruhnya dan pondasi dari keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa bifaqdihi yafqidu kulla khairin dini wa dunyawi wa ukhrawi. Dan dengan hilangnya iman maka hilanglah semua kebaikan agama, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Aktsarallahu min dzikrihi fil Qur'ani jiddan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memperbanyak penyebutan iman di Al-Qur'an. Maka Allah memperbanyak penyebutan iman di Al-Qur'an. Amron bihi, baik bisa dengan memerintahkannya, wa nahyan an diddih, atau melarang dari hal-hal yang berkebalikan dengan iman, wa targhiban fi, memotivasi untuk memiliki iman, wa bayana awsafi ahli, dan menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman, wa ma lahum minal jazaa'i dunyawi wal ukhrawi, dan balasan-balasan bagi orang yang beriman, baik balasan di dunia ataupun di akhirat. Fa amma idza kana al maqamu maqama khitabin lil mu'minina bil amri wan nahyi, maka ketika konteksnya saat itu adalah konteks ya khitabin lil mu'minin, konteks yakni Allah berfirman kepada kaum mukminin dengan memerintahkan atau dengan melarang sesuatu. Au maqama itsbatil ahkami dunyawiyah biwasfil iman, atau dalam konteks menetapkan hukum duniawi dengan sifat iman, fa innaha tatanawalu kulla mu'min, maka ini semua mencakup semua mukmin. Kapan? Ketika Allah berfirman memerintahkan sesuatu kepada orang yang beriman, yakni disebutkan sifat iman di situ. Allah memerintahkan sesuatu kepada orang yang beriman, Allah melarang sesuatu dari orang yang beriman, atau menetapkan sebuah hukum duniawi dan dikaitkannya kepada orang yang beriman, maka yang dimaksud iman di sini adalah semua mukmin. Sawa'un kana mutammiman liwajibatil imani wa ahkami au naqisan fi syai'in minha. Perhatikan, ini kaidah besar. Baik apakah orang yang beriman tersebut imannya itu sempurna, mencakup seluruh kewajiban-kewajiban, seluruh iman yang wajib, mencakup seluruh iman yang wajib, dan seluruh perkara-perkara yang terkait dengannya, au naqisan fi syai'in minha, atau dia memiliki kecacatan dalam masalah imannya. yakni iman itu bertingkat-tingkat. Ada kondisi di mana seseorang tidak memiliki iman, berarti ini kekufuran. Ada seseorang yang memiliki iman tapi imannya tidak sempurna karena dia melakukan kemaksiatan misalnya. Dia melakukan dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan imannya. Tetapi dia tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan imannya. Karena kalau dia melakukan dosa yang membatalkan imannya, maka imannya batal. Kufur itu berarti. Dosa-dosa yang membatalkan iman, yakni dosa-dosa yang membuat seseorang itu kufur. Seperti syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Maka ada orang yang beriman tetapi dia tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan keimanannya, tetapi dia melakukan dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan iman. Itu berarti imannya cacat. Tetapi ada orang-orang yang yang memiliki iman, mereka tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Mereka manusia, mereka punya salah tentunya. Mereka melakukan dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan imannya, tapi mereka bersegera untuk bertaubat. Tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa yang
mereka tahu ini dosa. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sempurna imannya. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, orang-orang yang sempurna imannya bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, baik itu dosa yang membatalkan keimanan atau mengurangi kesempurnaan imannya. Tidak. Akan tapi mereka bisa jadi tergelincir, akan tapi ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang tergelincir, mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada iman yang sempurna, yang tam gitu ya, yang iman yang ideal, berarti ketika orang tergelincir dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada iman yang tidak sempurna tapi dia punya iman. Dan ada iman yang batal, yakni dia tidak punya iman sama sekali. Baik apakah dia orang kafir asli, orang kafir dari sananya, atau orang yang awalnya punya iman kemudian melakukan dosa yang merupakan pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu di Al-Qur'an atau melarang sesuatu di Al-Qur'an, kemudian itu dikaitkan dengan iman, misalnya perkataan ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, maka yang dimaksud iman di sini, yang dimaksud orang-orang beriman di sini adalah semua orang yang memiliki iman, baik sempurna ataupun tidak sempurna. Sawa'un kana mutammiman liwajibatil imani wa ahkami au naqisan fi syai'in minha. Baik orang yang melengkapi iman-iman yang wajib untuk dia imani, keyakinan yang wajib dia yakini, perkataan yang wajib dia katakan, perbuatan yang wajib dia perbuat, au naqisan fi syai'in minha, atau dia kurang dalam masalah tersebut, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan imannya, mengurangi imannya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa amma idza kana al-maqamu maqama madhin wa thana'in. Adapun ketika konteks ayat tersebut adalah konteks memuji, wa bayanil jazaa'il kamil lil mu'min, dan menjelaskan balasan yang sempurna bagi seorang yang beriman. Fa innamal muradu bidzalikal mu'min haqqan. Fa innamal muradu bidzalika al mu'minu haqqan. Al jami'u li ma'anil imani wa hadza huwal muradu bayanuhu huna. Maka yang dimaksud dengan iman di sini, ketika iman tersebut dipuji, yakni ketika orang beriman tersebut dipuji, konteksnya dipuji dalam ayat tersebut, maka yang dipuji ini siapa? Adalah orang yang beriman secara haqqan, yang sempurna imannya. Al jami'u li ma'anil iman, orang yang mengumpulkan makna-makna iman, dan inilah yang dimaksudkan pembahasannya di sini, di kaidah ini. Bukan orang yang beriman tapi fasik, ahli maksiat, ahli dzulm, orang-orang yang melakukan kezaliman, bukan orang-orang yang mereka bisa jadi punya iman, bisa jadi mereka imannya tidak batal, masih punya iman, ya ini mereka muslim, tetapi mereka melakukan kemaksiatan kemudian ya terus-menerus di situ tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu itu adalah kemaksiatan. Ta'liq hadhil qaidah, ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan perkataan guru beliau rahimahullah, hadhil qaidatu mufidah, kaidah ini penting. Wa hiya annal khitaba bil imani yanqasimu ila qismain. Yakni kaidah ini menjelaskan, menyadarkan kita bahwa khitab bil iman, penyebutan iman di ayat itu terbagi menjadi dua jenis. Khitabun yuradu bihil imanul kamil wa khitabun yuradu bihi mutlaqul iman. Yaitu ayat yang di situ maksudnya adalah al-imanul kamil. Yakni kata iman yang dimaksud di ayat tersebut maksudnya adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Wa khitabun yuradu bihi mutlaqul iman. Akan tapi ada juga ayat-ayat yang lain yang iman yang dimaksud di situ adalah sekedar ada iman. Mutlaqul iman, sekedar ada iman. Sekedar orang ini bisa disebut, antum orang yang memiliki iman. Walaupun kecil sekali bisa jadi imannya. Jadi bedakan antara istilah al-imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Al-imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Apa bedanya? Al-imanul mutlaq adalah iman yang tidak ada catatan tambahan.
yakni iman inilah iman yang ideal, iman yang sempurna. Kalau antum ingin bertanya apa itu iman, ini. Nah, al-imanul mutlak. Bedakan dengan mutlakul iman. Apa itu mutlakul iman? Sekedar bisa diucapkan bahwa, sekedar kita bisa menyebutkan bahwa dia memiliki iman. Walaupun kecil sekali, walaupun sedikit sekali. Itu namanya mutlakul iman. Jadi kalau kita membahas sebuah istilah al-imanul mutlak, maka itu berarti iman yang ideal, iman yang sempurna. Tapi kalau kita membahas mutlakul iman, maka ya seluruh jenis iman walaupun itu bertingkat-tingkat, ada iman yang cacat, ada iman yang sedikit, ada iman yang secuil, itu masuk juga di situ. Mutlakul iman. Perhatikan, ini penting sekali. Fal amru wan nahyu wal ahkamu al mu'allaqatu bil imani tashmalul mu'min al kamil wa ghairal kamil. Maka perintah dan larangan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan iman, yang dikaitkan dengan iman di Al-Qur'an dan juga di hadis, tashmalul mu'min al kamil, mencakup iman, mencakup orang yang beriman dengan iman yang sempurna, dan juga mencakup orang yang beriman dengan iman yang tidak sempurna, yang cacat dengan kemaksiatan. Kullu mu'minin wa in kana fasiqan yu'maru bis salah wa yu'maru bil khairi wa ma asbaha dzalik. Konsekuensi dari hal ini adalah semua kita akhirnya mengetahui bahwa semua mukmin, semua orang yang memiliki iman, yang bisa disebutkan bahwa dia adalah orang yang memiliki iman, tidak peduli seberapa sedikit imannya, walaupun dia adalah orang fasik, yu'maru bis salah, dia tetap diperintahkan untuk salat. Wa yu'maru bil khair, dia tetap diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. yakni perintah untuk melakukan sholat, kebaikan, dan itu semua tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang imannya sempurna, tetapi diperuntukkan kepada orang yang imannya cacat juga, selama dia memiliki sifat iman tersebut, tidak peduli sekecil apapun imannya, mutlaqul iman. Wa amma idza kana siyaqu madhin wa sana'in. Adapun ketika konteksnya itu adalah konteks pujian, Allah memuji orang yang beriman, fal muradu bihi al imanul kamil, maka yang dimaksud adalah iman yang sempurna. Fala yadkhulu fihi fasik, maka tidak masuk di situ orang fasik. Famathalan qauluhu ta'ala in tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Kalau engkau menginginkan kemenangan, maka telah datang kekalahan untukmu. Orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kalian ingin berhenti, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud wa lan tughni wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat. Dan kalau kalian itu pengen balik lagi melakukan kekufuran, maka kami akan balik lagi memerangi kalian. Wa lan tughni ankum fi'atukum syai'a, dan kelompok kalian, orang-orang kalian itu tidak akan bisa menolong kalian walaupun banyak, walau kathurat, wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang mukmin. Al-muradu bidzalika ahlul imanil kamil. Siapakah yang dimaksud dengan mukminin di sini? Wa annallaha ma'al mu'minin. Ini pujian. Allah bersama orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang beriman di ayat ini? Orang-orang yang imannya sempurna. Wa qaluhu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika Allah disebutkan maka hati mereka bergetar. Maka siapakah yang dimaksud iman di sini? Al-muradu ahlul imanil kamil. Orang yang memiliki iman yang sempurna. Wa hakadha. Tidak masuk orang fasik. Orang fasik, dia muslim, dia mukmin tapi fasik. Maka ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka biasa-biasa saja. Tidak bertaubat, tidak bergetar hatinya. Nauzubillah min dzalik. Fanaqulu wasafallahu al-mu'mina fi kitabihi bi'tirafihi wa tasdiqihi bi jami'i aqaidid din. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin di dalam Al-Qur'an bi'tirafihi wa tasdiqihi, dengan pengakuannya orang tersebut dan pembenaran yang dilakukan oleh orang tersebut bi jami'i aqaidid din, dengan semua aspek-aspek akidah di dalam agama Islam ini. Wa bi iradati ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dan Allah mensifati orang mukmin di Al-Qur'an dengan bahwa orang mukmin itu ingin untuk
melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa bil amali bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Dengan mengamalkan ya Allah mensifati orang mukmin di Al-Qur'an dengan amalan mereka terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa bitarki jami'il ma'asi. Dan juga Allah mensifati mereka dengan mereka meninggalkan seluruh kemaksiatan. Wa bil mubadarati bit taubati mimma sadara minhu minha. Dan mereka bersegera untuk bertaubat dari sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang itu berupa kemaksiatan. Ini wallahu alam yang dimaksud dengan minhu, hu di sini maksudnya orang mukmin tadi. Minha yang dimaksud ha di sini adalah al-ma'asi. Wa bi anna imanahum athara fi akhlaqihim, dan bahwa iman mereka itu akan mempengaruhi akhlak mereka. Wa aqwalihim, perkataan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka, al-atharut thayyibah, mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Orang kalau memiliki iman, sudah paham agama, sudah ngaji, ya, taubat dari akidah-akidah yang menyimpang, taubat dari perbuatan-perbuatan ya, kemaksiatan dan lain-lain, maka akhlak mereka menjadi berubah. Perkataan mereka menjadi berubah. Perbuatan mereka juga menjadi berubah. Ya. Tidak lagi ringan melakukan kemaksiatan seperti sebelumnya. Sebelumnya bisa jadi dengan kata pacaran itu biasa sekali atau bahkan melakukan, akan tapi setelah ngaji, setelah bertaubat, maka kata itu menjadi kata yang berat sekali. Itu adalah kemaksiatan yang sangat ingin dia hindari dan sangat ingin dia ingkari. Fawasafal mu'minina bil imani bil usulil jami'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin dengan iman, dengan yakni bahwa iman mereka itu disifati dengan pondasi-pondasi yang sifat-sifat yang jami'ah, yang menyeluruh. Yani iman itu banyak tentunya, akan tapi ada pondasinya. Apa pondasinya? Rukun iman. Wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarri. Pondasi iman, rukun iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qadar baik-baiknya ataupun buruknya. Wa annahum yu'minuna bikulli ma utiyahur rusulu kulluhum. Dan bahwa mereka mengiman, yakni mereka beriman kepada semua yang diberikan kepada seluruh para rasul. Wa yu'minuna bil ghaibi. Mereka juga beriman kepada yang gaib. Wa wasafahum bis-sam'i wat ta'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan as-sam'i wat ta'ah. Kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ta'na. Wal inqiyadi zahiran wa batinan. Dan tunduk. Allah mensifati mereka dengan ketundukan baik secara zahir ataupun secara batin. Wa wasafahum bi annahum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan Allah juga mensifati mereka bahwa mereka itu ketika disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka iman mereka menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan apa yang telah Allah berikan, yaitu rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang-orang yang beriman secara hak. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka memiliki derajat di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan rizqun karim, rizki yang baik, rizki yang mulia. Wa wasafahum bi anna juludahum taqsha'ir, Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa kulit-kulit mereka itu bergetar. Wa uyunahum tufidu minad dama', dan mata mereka mengalir air mata. Wa qulubahum talinu wa tatma'innu li ayatillahi wa dzikri, dan hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang lembut. Wa tatma'innu li ayatillahi wa dzikri, dan menjadi tenang
dengan ayat Allah dan dengan zikir Allah, zikrullah. Wa bi annahum yakhshawna rabbahum fil ghaibi wasyahadah, dan bahwa mereka itu takut kepada Rabb mereka, baik dalam kondisi tersembunyi ataupun dalam kondisi yang tampak. Wa annahum yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan bahwa mereka yu'tuna ma atau, mereka melakukan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang mukmin. yakni semua sifat-sifat yang dilakukan oleh orang mukmin mereka melakukannya. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut untuk melakukan kemaksiatan karena mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Wa wasafahum bil khusyu'i fi ahwalihim umuman, dan Allah mensifati mereka dengan kekhusyuan dalam setiap kondisi mereka secara umum. Wa fi sholati khususan, dan dalam salat mereka secara khusus. Wa annahum 'anil lagwi mu'ridun, dan bahwa mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Waliz zakati fa'ilun, dan melakukan zakat, membayar zakat. Wali furujihim hafizun, menjaga kemaluan mereka. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa annahum bi syahadatihim qa'imun, kecuali bagi ya pasangan mereka, suami atau istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau yang mereka miliki, yakni budak. Wa annahum bi syahadatihim qa'imun, dan bahwa mereka melakukan persaksian mereka, yakni dengan adil, dengan amanah. Wa li amanatihim wa ahdihim mura'un, dan bahwa mereka itu memperhatikan, memenuhi, ya, menuntaskan amanah-amanah dan tanggung jawab dan janji yang dipikulkan kepada mereka, atau janji yang mereka buat. Wasafahum bil yakinil kamilil alladzi la raiba fih. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan keyakinan yang sempurna. Alladzi la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wabil jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah mensifati mereka dengan jihad, dengan harta-harta mereka dan dengan diri-diri mereka, ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Wasafahum bil ikhlasi li rabbihim, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ikhlas kepada Rabb mereka. Fi kulli ma ya'tuna wa yadharun, ikhlas dalam setiap apa yang mereka perbuat dan setiap apa yang mereka tinggalkan. Mereka berbuat amalan ibadah, itu ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan kemaksiatan, itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan ikhlas karena Allah, maksudnya adalah, ya, kita melakukannya karena ingin meraih ridha Allah. Tidak untuk ingin meraih ridha manusia. Tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mencari hal-hal yang lain-lain, hal-hal duniawi. Yang dimaksud ikhlas adalah menginginkan dengan amalannya ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dimaksud dengan ikhlas dalam meninggalkan kemaksiatan, yakni dia meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah, karena ingin mencari ridha Allah, karena ingin mencari pahala dari Allah, bukan karena takut kepada atasan, bukan karena takut mendapat celaan manusia, bukan karena penyebab-penyebab lainnya. Wa wasafahum bi mahabbatil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan mencintai orang-orang mukmin. Orang mukmin mencintai orang mukmin yang lain. Wa du'a li ikhwanihim minal mu'minin as-sabiqin wal lahiqin. Ini bentuk wala kepada orang mukmin. Mencintai mereka dan mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara mereka minal mu'minin as-sabiqin wal lahiqin. Saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa annahum mustahiduna fi izalatil ghilli min qulubihim 'alal mu'minin. Dan bahwa mereka sangat bersemangat untuk menghilangkan ghil, ya, rasa permusuhan atau kebencian atau dengki atau hasad, min qulubihim, di hati-hati mereka terhadap orang mukmin.
Wa bi annahum yatawallawna Allah wa rasulahu wa ibadahul mu'minin. Mereka berwala kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin. Wa yatabarra'una min muwalati jami'i a'da'id din. Dan mereka bara' terhadap berwala kepada semua musuh agama. Wa bi annahum ya'muruna bil ma'ruf. Dan bahwa orang mukmin itu adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa yuti'una Allah wa rasulahu fi kulli ahwalihim. Dan mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap kondisi mereka. Fajama'allahu lahum bainal aqaidil haqqah. Ini sifat iman yang sempurna. Bisakah kita memenuhinya? Fajama'allahu lahum bainal aqaidil haqqah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk mereka antara akidah yang hak, wal yakinil kamil, dan keyakinan yang sempurna, wal inabati tammah, dan kembali kepada Allah dengan kembali yang sempurna. Allati atharuha al-inqiyadul fi'lil ma'murat. Yang athar, konsekuensi dari itu semua adalah ketundukan kepada Allah dengan menjalankan hal-hal yang diperintahkan. Wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wal wuqufi 'alal hududi syar'iyyat, dan benar-benar mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan di syariat. Fahadhil awsaful jalilah. Maka sifat-sifat yang sempurna, yang agung ini, sifat-sifat yang mulia ini, wahiya wasful mu'minil mutlaq, yaitu sifat seorang mukmin yang imannya mutlak, iman mutlak, al-imanul mutlak, iman yang sempurna. Alladzi salima minal iqab, yang selamat dari hukuman. Wastahaqqas thawab, dan berhak untuk mendapatkan pahala. Wa nala kulla khairin rutiba 'alal iman, dan mendapatkan semua kebaikan yang itu rutiba 'alal iman, yang itu dikaitkan dengan iman. Semua kebaikan yang menjadi balasan bagi orang yang beriman. Fa inna Allah rattaba 'alal imani fi kitabihi minal fawaidi was samarati ma la yakillu an mi'ati faidah. Maka Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala rattaba 'alal iman, meletakkan untuk iman itu faidah-faidah. Meletakkan untuk iman itu di dalam Al-Qur'an faidah-faidah dan buah-buah. Dan balasan mala yakillu an sami'ati faidah, yang itu tidak jumlahnya itu lebih dari 100 faidah, 100 buah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buah melakukan keimanan, meyakini sesuai dengan keyakinan yang memang diperintahkan oleh syariat, mengucapkan sesuai dengan ucapan yang memang itu diperintahkan oleh syariat, dan melakukan perbuatan yang itu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Kullu wahidatin minha khairum minad dunya wa ma fiha. Setiap faidah iman itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Rattabal iman naila ridha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan keimanan itu keridhaan Allah. Orang yang beriman dia akan mendapatkan ridha Allah. Alladzi huwa akbaru min kulli syai'. Yang ridha Allah tersebut itu adalah lebih besar daripada segala sesuatu. Warataba alaihi dukhulal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kaitkan dengan iman masuk surga. Orang yang beriman akan masuk surga. Wal jannati minan nar. Wan najati minan nar. Wan najata minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kaitkan dengan iman keselamatan dari neraka. Orang yang beriman dia akan selamat dari neraka. Baik selamat dari awal atau selamat untuk tidak terus-menerus di neraka. Tapi kalau yang dimaksud adalah pujian, maka yang dimaksud adalah iman yang sempurna, maka iman yang sempurna akan membuat orang tersebut tidak masuk neraka dari awal. Karena keselamatan dari neraka ada dua. Selamat dari neraka sama sekali, yakni dari awal masuk surga, atau selamat dari neraka, yakni selamat dari abadi di neraka. Yakni bisa jadi dia masuk neraka dulu baru diangkat ke surga. Maka iman al-mutlak, iman yang sempurna akan membuat dia selamat dari neraka jenis pertama. Selamat dari neraka sama sekali, tidak masuk neraka sama sekali. Akan tapi iman yang fasik bisa jadi, iman yang tidak sempurna bisa jadi akan membuat dia
bisa jadi dua-duanya. Dia selamat dari neraka dari awal atau selamat dari neraka, yakni keabadian neraka saja. Akan tapi dia tetap masuk neraka awalnya, sementara. Tapi kita tidak tahu sementara di neraka berapa lama. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun. Kita tidak tahu. Tidak boleh kita kemudian bermudah-mudahan, tidak masalah. Setiap mukmin insya Allah masuk surga walaupun masuk neraka dulu. Toh masuk neraka dulunya sementara. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita tidak tahu sementaranya berapa. 1 juta tahun itu juga sementara. Jika dibandingkan dengan keabadian. Wassalamat min azabil qabr. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaitkan dengan iman keselamatan dari azab kubur. Wa min su'ubatil qiyamah, dan dari kesulitan hari kiamat, wa ta'assuri ahwaliha, dan kesulitan kondisi-kondisi yang ada di situ, suasana yang ada di situ di hari akhir. Maka orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan tersebut. Wal busyra kamilah fil hayatid dunya, dan kabar gembira yang sempurna di kehidupannya di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Watsabati fid dunya 'alal iman, watsabata fid dunya 'alal iman wat ta'at, dan keteguhan di atas iman dan di atas ketaatan ketika dia masih di dunia. Orang yang beriman, Allah akan teguhkan dia di atas keimanan dan ketaatan. Allah akan berikan dia hidayah dan taufik. Wa indal mauti wa fil qabri 'alal imani wat tauhid, dan Allah akan teguhkan ketika dia meninggal dan ketika dia sudah berada di alam kubur, Allah akan teguhkan dia di atas iman dan tauhid. Wal jawabin nafi' as-sadid, dan Allah akan teguhkan dia dengan jawaban yang bermanfaat baginya, jawaban yang lurus. Jawaban apa? Jawaban terhadap 3 pertanyaan di alam kubur. Warattaba 'alaihi al-hayat at-thayyibah fid dunya. Allah kaitkan dengan keimanan, ya, kehidupan yang baik di dunia. Orang yang beriman, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia. Wal rizq, Allah akan berikan rizki kepadanya. Wal hasanah, Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Wa taysiril 'abdi lil yusra, Allah akan mudahkan hambanya untuk yakni memudahkan jalan kepada para hambanya. Wa taznibihi lil usra, Allah akan menghindarkan darinya kesulitan-kesulitan. Wa tuma'ninatil qulub, wa taysirul 'abdi lil yusra wa taznibahu lil usra wa tuma'ninatal qulub. Karena ini semua ataf terhadap al-hayat at-thayyibah di dunia, rizki, atau rizki ini juga bisa jadi disebut, bisa jadi ataf juga terhadap al-hayat at-thayyibah. Warattaba 'alaihi al-hayat at-thayyibata fid dunya wa rizqa wal hasanata wa taysirul 'abdi lil yusra wa taznibahu lil usra wa tuma'ninatal qulubi, ketenangan hati, warahatal nufusi, jiwa yang tenang, wal qana'atat tammah, kepuasan batin, yang sempurna, wa salahal ahwal, kondisi yang baik, wa salahal dzurriyyah, keturunan yang baik, wa ja'alahum qurrata 'ainin lil mu'min, dan menjadikan keturunannya tersebut sebagai penyejuk mata bagi orang mukmin. Wasabru 'indal mihani wal masaibi, dan kesabaran terhadap berbagai ujian dan berbagai musibah. Wa hamdallahi anhum al-athqala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darinya kesulitan-kesulitan, beban-beban. Wa muda'afatallahi anhum jami'asy syurur, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya semua keburukan. Wan nasru 'alal a'da, Allah akan menolongnya dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Wa raf'al mu'akhadhati 'alan nasi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang yang lupa, orang mukmin yang lupa sehingga melakukan kemaksiatan karena dia lupa. Allah tidak menghukumnya. Wal jahil, orang mukmin yang belum paham ilmunya, Allah tidak menghukumnya. Wal muhti minhum, orang yang salah, tergelincir, maka Allah tidak menghukum mereka. Wa annallaha lam yada' alaihim al-asar, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan di atas mereka beban-beban yang harus mereka pikul, yang itu tidak bisa mereka pikul. Bal azalaha wa lam yuhammilhum ma la taqata lahum fi, akan tapi Allah menghilangkan beban-beban tersebut dan Allah tidak
ya membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Wa maghfiratadz dzunubi biimanihim, dan Allah akan ya mengampuni dosa-dosa mereka karena iman-iman mereka. Wa taufiqa lit-taubah, Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Fal imanu akbaru wasilatin lil qurbi minallah wal qurbi min rahmatih. Maka iman itu adalah wasilah yang terbesar untuk mendekat kepada Allah dan untuk mendekat kepada rahmat Allah. Wa naili thawabih, dan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa akbaru wasilatin limaghfiratiz dzunubi, dan juga iman itu adalah wasilah yang paling besar untuk mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa. Wa izalatis syada'id atau takhfifiha, dan juga wasilah yang terbesar untuk ya supaya kesulitan itu dihilangkan dari kita atau diringankan. Wa thamaratul imani 'alal wajhi tafsili katsirah, dan buah keimanan itu secara terperinci itu banyak sekali. Wabil jumlati khairatud dunya wal akhirah murattaba 'alal iman. Akan tapi secara umum semua kebaikan dunia dan akhirat itu semuanya dikaitkan dengan iman. Orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kama anna syurura murattaba 'ala faqdi. Sebagaimana keburukan itu dikaitkan dengan ketiadaan iman. Orang yang tidak beriman, maka dia akan mendapatkan keburukan atau dia akan menimpakan keburukan, menyebabkan keburukan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ya, maka ini adalah ya tentang sifat iman. Bahwa iman itu ada al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Iman yang sempurna dan iman yang sekedar bisa disebut sebagai iman. Al-imanul mutlak, iman yang sempurna. Mutlakul iman, sekedar bisa disebut sebagai iman, walaupun itu kecil, walaupun itu tidak sempurna, walaupun itu secuil. Maka semua perintah dan larangan yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis yang dikaitkan kepada orang yang beriman, semua perintah yang diperintahkan kepada orang yang beriman, semua larangan yang ditujukan kepada orang yang beriman, yang dimaksud iman di sini adalah mutlakul iman. Setiap orang yang beriman walaupun sedikit imannya. Akan tapi pujian-pujian yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, ketika pujian-pujian tersebut ya disebutkan di situ adalah pujian kepada iman atau pujian kepada orang yang beriman, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud iman yang dipuji di sini adalah al-imanul mutlak, al-imanul kamil, iman yang sempurna. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.